Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Anggreni, saya dari Universitas Nurul Sukaraja, program studi Pendidikan Ekonomi semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu Fofi Sinta BME. Oke, langsung saja kita akan bahas dari silabus pertama, yaitu tentang konsep dasar IPS. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS? Nah, ilmu sosial dapat diartikan sebagai bagian ilmu pengetahuan mengenai manusia dengan konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Nah, dari pengertian tadi bisa kita simpulkan sedikit bahwasanya tujuan dari pembelajaran IPS itu agar kita atau peserta didik peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa kita sendiri ataupun bahkan orang di sekitar kita atau masyarakat. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang pembelajaran IPS. Selanjutnya kita beralih pada konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Di sini ada beberapa konsep. Yang pertama itu ada sejarah. Nah, sejarah ini mengenai tentang waktu. Yang kedua ada geografi mengenai ruang. Selanjutnya ekonomi mengenai kelangkaan kebutuhan hidup. Yang selanjutnya ada sosiologi mengenai masyarakat, antropologi mengenai kebudayaan, politik mengenai kekuasaan dan kekuatan, dan yang terakhir itu ada psikologi mengenai kejiwaan atau kepribadian. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang konsep dasar IPS. Selanjutnya kita akan beralih pada materi berikutnya. Oke, kita beralih pada silabus yang kedua, yaitu tentang pembelajaran IPS yang mendukung keterampilan abad ke-21 Masehi. Nah, pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum 2013 memiliki tujuan agar peserta didik bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Nah, selain itu juga dalam pembelajaran, guru dituntut mengembangkan seluruh kecerdasan siswa secara utuh dan terpadu. Karena dalam metode ini atau dalam kurikulum ini, siswa dituntut untuk lebih berinteraksi daripada guru yang mengajar. Nah, pada abad ke-21 ini biasanya kegiatan pembelajaran di sekolah merujuk pada beberapa karakter. Yang pertama yaitu ada communication atau komunikasi multi arah. Nah, dalam komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi antara guru dengan peserta didik, tetapi juga melibatkan interaksi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Jadi bukan hanya pada satu arah tetapi juga berbagai arah. Nah, yang kedua itu ada collaboration. Nah, collaboration ini biasanya guru menciptakan suasana di mana peserta didik dapat belajar bersama-sama atau kelompok sehingga tercipta suasana yang demokratis. Dan yang ketiga itu ada critical thinking and problem solving. Nah, dalam pembelajaran ini membuat peserta didik dapat berpikir kritis dengan menghubungkan pembelajaran dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada creativity and innovation. Nah, guru harus menciptakan kondisi di mana peserta didik dapat berkreasi dan berinovasi secara individual ataupun kelompok. Itu tadi beberapa karakter dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, pada pembelajaran abad 21 ini menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran, dan inovasi, serta keterampilan hidup dan berkarir. Oke, itu tadi pembahasan dari pembelajaran abad ke-21. Sekarang kita akan beralih pada materi yang selanjutnya, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang saintifik. Nah, sebelumnya apa sih saintifik? Nah, saintifik itu adalah pendekatan yang memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenalkan dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya itu kita beralih pada strategi atau langkah-langkah pembelajaran IPS yang saintifik. Di sini ada 5M. Yang pertama itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Dalam pembelajaran IPS yang saintifik tadi kan menggunakan metode atau pendekatan ilmiah. Nah, dalam pendekatan ilmiah ini ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bukan dipenuhi sih sebenarnya,
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pendekatan ilmiah. Yang pertama itu ada menemukan masalah, yang kedua ada menyusun kerangka berpikir dan hipotesis, yang ketiga itu ada mengumpulkan data, yang keempat menganalisis, yang kelima menyimpulkan, dan yang terakhir yaitu membuat proposisi atau tesis. Pendekatan saintifik juga tidak hanya mengembangkan kompetensi siswa dalam melakukan observasi ataupun eksperimen, tetapi juga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir siswa sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi ataupun berkarya. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mempunyai perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen hasil belajar yang konsisten dan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja atau terbuka untuk dibuktikan kembali. Selain itu ada juga beberapa keunggulan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu ada proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa sehingga lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada langkah pembelajaran sistematis sehingga memudahkan guru memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga itu ada langkah pembelajaran yang melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Dan yang terakhir itu ada proses pembelajaran yang melibatkan proses-proses kognitif yang merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi serta mengembangkan karakter siswa. Oke, itu tadi pembelajaran tentang pendekatan saintifik. Oke, kita akan beralih pada materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran IPS. Nah, di sini ada beberapa teori. Yang pertama itu teori belajar konstruktivistik. Nah, teori ini mengakui bahwa siswa dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan sendiri. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada teori behavioristik. Nah, menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara rangsangan atau stimulus dan respon. Teori ini mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada teori belajar pragmatisme. Nah, dalam pendidikan atau dalam bidang pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik itu dituntut untuk terlihat secara aktif dalam proses tersebut untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, tujuan utamanya adalah kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain dan bukan mencari kebenaran apalagi kepastian. Jadi dalam teori ini lebih menekankan untuk lebih aktif atau berinteraksi dengan yang lain itu lebih besar. Nah, yang terakhir itu ada teori belajar kognitivistik. Teori ini menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep, dan menyelesaikan masalah. Hal yang menjadi pembahasan sehubungan dengan teori belajar ini adalah tentang jenis pengetahuan dan memori. Nah, jadi dalam teori belajar ini lebih menekankan memori atau ingatan dalam bagi peserta didik. Nah, di sini ada 3 macam sistem penyimpanan ingatan atau memori. Nah, yang pertama itu ada memori sensori. Nah, memori sensori itu adalah sistem mengingat stimuli secara cepat sehingga analisis persepsi dapat terjadi. Yang kedua itu ada memori kerja atau memori jangka pendek. Dia menyimpan 5-9 informasi pada satu waktu sampai sekitar 20 detik, yang cukup lama untuk pengolahan informasi terjadi. Dan yang terakhir itu ada memori jangka panjang, yaitu menyimpan informasi yang sangat besar dalam waktu yang lama. Oke, itu tadi beberapa memori dalam teori kognitivistik. Nah, jadi dalam teori yang mendukung pembelajaran IPS tadi ada 4, yaitu yang pertama ada teori konstruktivistik, yang kedua ada teori behavioristik, yang ketiga ada teori pragmatis. Kita beralih pada materi selanjutnya yaitu model pembelajaran inovatif untuk pendidikan IPS yang bertema ekososial faktori sebagai terobosan pembelajaran IPS berbasis outdoor study untuk menanamkan cinta lingkungan dan keterampilan sosial. Nah, sebelumnya apa sih model pembelajaran inovatif? Jadi pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan itu sendiri atau secara mandiri. Jadi lebih memberikan peluang kepada siswa ataupun peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuan secara mandiri. Konsep ekososial faktori berbasis outdoor study. Nah, konsep ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi organisme dengan lingkungannya atau ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup. Jadi konsep tadi atau outdoor study merupakan
upaya untuk mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas yang dapat membawa mereka mengamati lingkungan sekitar sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, outdoor study ini dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, konsep outdoor study ataupun pembelajaran di luar kelas juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu pikiran menjadi lebih jernih. Yang kedua ada sistem pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga, sistem pembelajaran menjadi lebih real dengan objek yang bisa secara langsung dilihat di luar. Dan yang terakhir itu sistem pembelajaran menjadi lebih kreatif karena kan siswa secara langsung melihat apa yang sedang mereka amati. Nah, di sini ada juga langkah-langkah dalam menerapkan model outdoor study atau pembelajaran di luar kelas. Yang pertama itu peserta didik secara berkelompok mengunjungi lokasi agrowisata. Yang kedua ada peserta didik mengunjungi pabrik jika memang materi yang berkaitan tentang pabrik dan ada juga pabrik di sekitar lingkungan. Yang ketiga ada peserta didik melihat permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir, dalam merancang proyek, peserta didik melibatkan masyarakat sekitar. Oke, itu tadi pembahasan tentang konsep outdoor study atau pembelajaran di luar kelas. Sekarang kita akan beralih pada materi selanjutnya, yaitu tentang peran ilmu pengetahuan society pada era disrupsi dan revolusi industri 5.0. Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Selanjutnya itu ada konsep society pada era revolusi industri 5.0. Nah, konsep ini adalah salah satu sektor yang dituntut untuk terus melakukan inovasi karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ataupun digitalisasi. Nah, tidak hanya teknologi, industri konten membutuhkan kreativitas dari konten kreator untuk menciptakan suatu inovasi. Jadi pada konsep ini lebih dituntut untuk terus melakukan inovasi karena dari zaman ke zaman teknologi ini semakin maju. Jadi kita harus mengikuti teknologi yang semakin berkembang. Selanjutnya ada juga peran ilmu pengetahuan society pada era revolusi industri 5.0, yaitu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Dan yang terakhir itu adalah keuntungan penerapan society 5.0. Yang pertama ada penyediaan layanan kesehatan, yang kedua ada mobilitas, yang ketiga ada infrastruktur, dan yang terakhir ada teknologi keuangan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang peran ilmu society pada era disrupsi dan revolusi industri 5.0. Sekarang kita akan beralih pada materi kita yang terakhir, yaitu tentang startup berbasis ekososial sebagai model pembelajaran IPS kurikulum 2013 untuk mengembangkan pendidikan karakter pada generasi Z. Nah, sebelumnya apa sih generasi Z? Nah, generasi Z adalah generasi yang sekarang atau generasi yang tumbuh dari teknologi, internet, dan media sosial yang semakin berkembang. Nah, generasi Z saat ini menjadi sorotan baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja karena generasi Z memiliki style yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, karena sistem pendidikan pada generasi Z mampu mengembangkan pribadi yang memiliki karakter terpuji yang secara personal dan sosial siap memasuki dunia yang seharusnya menjadi tujuan utama setiap institusi pendidikan. Perbedaan generasi X, Y, dan Z. Generasi X itu generasi yang memiliki karakteristik banyak akal, independen, dan mempunyai kemampuan usaha. Sedangkan generasi Y memiliki karakteristik yang menyukai banyak tantangan baru yang membuat diri mereka harus mendorong batas mereka dalam usaha. Dan yang terakhir atau generasi Z itu memiliki karakteristik yang mandiri, tidak menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana membuat keputusan. Nah, ada juga beberapa sifat dari generasi Z. Yang pertama itu ada digital, yang kedua ada hiperkustomisasi, yang ketiga ada realistis, dan yang terakhir ada FOMO. Nah, berikutnya itu ada langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran startup berbasis ekososial dalam pelajaran IPS. Yang pertama itu ada mengidentifikasi minat siswa, membentuk kelompok sesuai dengan minat, mengunjungi lokasi, melakukan observasi ringan, melihat permasalahan, merancang startup, presentasi, dan yang terakhir yaitu mengonstruksi kegiatan mandiri. Oke, itu tadi pembahasan materi kita yang terakhir yaitu tentang generasi Z.
Nah, pembelajaran IPS kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya IPS juga sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari di lingkungan keluarga, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat secara umum. Nah, itu tadi beberapa materi dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.